Selamat sore pemirsa, selamat berjumpa kembali. Terima kasih Anda telah setia di depan televisi kesayangan Anda dalam program Tamu Akhir Pekan Lampung TV. Pemirsa, pada awal bulan November, Gubernur Provinsi Lampung dalam hal ini Ridho Picardo telah menetapkan upah minimum provinsi sebesar Rp1.581.000 atau naik sekitar Rp181.163 dari upah tahun 2014. Angka tersebut sesuai dengan usulan Dewan Pengupahan Provinsi. Pertanyaannya adalah apakah kenaikan upah minimum provinsi itu telah sesuai dengan harapan atau kebutuhan hidup layak di Provinsi Lampung. Untuk membahas masalah itu, kami telah menghadirkan Ketua SPSI Provinsi Lampung, Bung Hasan Nur M. Rasid. Apa kabar Bung Hasan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih sudah hadir di studio kita. Iya. Ini UMP Provinsi Lampung telah ditetapkan. Betul. Ya. Sudah di-SK-kan sama gubernur. Bagaimana kronologis ataupun seputar penetapan UMP ini? Jadi UMP itu ditetapkan berdasarkan KHL terendah Kabupaten Kota. Nah, tahun ini yang terendah itu KHL Lampung Tengah. Lampung Tengah. 1.420.000 sekian, lebih sedikit itu. Sehingga kalau Lampung Tengah yang jadi Lampung Tengah yang terendah jadi yang acuan. terendah. Ya. Kebutuhan hidup layak itu memakai mekanisme kebutuhan hidup layak itu dari Kabupaten Kota yang terendah. Nah, yang terendah tahun ini di Lampung Tengah. Ya. Nah, kalau kita berdasarkan ini sudah cukup tinggi. Sudah cukup tinggi karena KHL-nya 1.420, UMP-nya 1.581, cukup tinggi. Cuman yang jadi masalah cuma naik 181.000. Itu kalau dari UMP yang tahun kemarin. Ya, 2014. Betul. 2014 sekitar 1.300 ya. Betul, sekitar 13% kenaikan. Nah, itu sesuai dengan harapan. Kalau harapan jauh dari harapan, ya. Kenapa kita bilang ini jauh dari harapan? Survei KHL, penetapan UMP, UMK juga, ini masih banyak sisi kelemahannya. Kelemahan. Yang pertama, di peraturan itu diamanatkan survei itu dilakukan sejak Januari. Setiap bulan dilakukan, sehingga KHL yang didapat itu harganya objektif. Yang kedua, survei itu jenis barang, jenis pasar, itu sudah ditentukan. Bahkan di situ digarisbawahi bahwa pasarnya pasar tradisional. Ya. Itu bukan pasar grosir, bukan juga pasar-pasar yang model-model supermarket. Kelemahan yang ketiga, sumber daya manusianya di kabupaten kota ini yang perlu harus kita pertanyakan. Karena sepintas saja hasil Lampung Tengah itu kita lihat ada beberapa komponen yang kasat mata kelihatan itu tidak sesuai. Contohnya tadi soal transport. Transport itu ditetapkan Lampung Tengah itu PP 2000. Ada enggak transport sekarang yang 1.000 satu kali jalan? Nggak ada lagi. Nah, sudah itu soal sewa rumah. Sewa rumah angkanya itu 125.000 per bulan. Itu dari mana muncul angka-angka itu? Nah, itu dia. Yang makanya tadi kita pertanyakan dulu sumber daya manusianya di kabupaten kota ini harus kita pertanyakan. Sudah itu yang penentuan KHL, kebutuhan hidup layak itu siapa yang menentukan? Dewan Pengupahan. Isinya itu Serikat Pekerja Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha dan pemerintah dengan perbandingan. SPSB-nya satu bagian, Apindo-nya satu bagian, pemerintahnya dua bagian. Artinya kalau SP-nya 3, Apindo-nya 3, pemerintahnya 6. Jadi anggotanya unsur itu Dewan Pengupahan. Ditambah lagi pakar, ditambah lagi akademisi ahli. Gitu. Dan di Dewan Pengupahan itu harus ada orang dari BPS. Gitu. Kita nggak tahu di kabupaten kota kok sehingga bisa timbul seperti itu. Ya, kalau dilihat situ kan di dalam Dewan Pengupahan itu ada unsur buruh atau pekerja yang seharusnya bisa melihat, bisa menilai gitu ya. Jangan-jangan ini juga sudah terintervensi juga serikat pekerjanya gitu. Karena kalau lihat dalam penentuan KHL itu kan ada. Betul. Iya, jadi kita lihat kenapa saya bilang tadi sumber daya manusianya. Ya, yang paling pokok itu sumber daya manusia dari SP. Ya, jadi SP seperti Lampung Tengah itu ada unsur dari SPSI, sudah itu ada dari SBSI. Nah, kalau saya lihat kemarin kelemahan yang dari SPSI, penunjukan kawan-kawan Dewan Pengupahan dari SPSI itu main tunjuk.
Sehingga begitu kepepet waktu, kawan-kawan yang dulu itu tidak di provinsi. Sekarang saya di provinsi. Yang di kabupaten itu kan biasa anak buah kan? Iya. Struktur cabang di bawah. Struktur cabang di bawah. Itu kenapa nggak bisa connect, nggak bisa sepaham dengan yang Bung Hasan sampaikan tadi gitu? Itu tadi, karena penunjukannya lewat langsung lewat DPC-nya. Bukan dari provinsi. Ya, jadi dari Bupati minta ke DPC SPSI dan serikat buruh yang lain itu jadi, di tingkat kabupaten kota. Kalau begitu percuma saja ada serikat pekerja ya yang diwakilkan Dewan Pengupah, sementara mereka tidak memperjuangkan yang menurut Bung Hasan tadi sebenarnya dari angka-angka kebutuhan hidup layak itu nggak layak lagi dong. Nggak layak. Jadi sebenarnya serikat pekerja yang seharusnya memperjuangkan buruh justru menjadi, bisa dikatakan jadi agen pengusaha. Ini bagaimana mengatasi ini semua? Dan saya rasa mungkin ada dari tahun ke tahun kan seperti ini. Kalau yang sudah-sudah itu agak mending karena Dewan Pengupahan yang duduk di Lampung Tengah, di kabupaten yang lain itu selalu kami berkomunikasi. Waktu saya masih di Dewan Pengupahan saya masih di Dewan Pengupahan Kota, kami antar kabupaten ini berkomunikasi. Gitu. Sekarang nggak? Sekarang nggak, terputus. Begitu saya sudah tidak lagi duduk di Dewan Pengupahan Kota, saya sekarang duduk di tripartit provinsi, ini putus. Nah, jadi di saat mereka menggantikan kawan-kawan wakil di Dewan Pengupahan pun ini sudah asal tunjuk. Asal ada yang mau, yang masuk. Jadi hanya untuk memenuhi formal aja. Gitu. Ya seharusnya kan serikat pekerja ini jadi wadah, wadah buruh-buruh terorganisir bisa menyampaikan aspirasinya ya. Ini dalam menentukan kebutuhan hidup layak saja sudah syarat. Ya dalam tanda kutip syarat. Ya, tapi ada juga sebetulnya koreksi. Jadi sebetulnya kenapa kita di provinsi juga tidak terlalu kut kemarin yang sudah ya. Kalau besok kita sudah ambil kebijakan. Januari seluruh anggota Dewan Pengupahan kita akan kita coba adakan pelatihan itu untuk yang akan datang. Kalau yang sudah, kenapa ini terjadi? Karena kabupaten kota itu survei, nanti angkanya yang menetapkan di provinsi juga, Dewan Pengupahan Provinsi. Nah, seperti sekarang kita lihat, kalau mengacu sepenuhnya kepada Lampung Tengah itu mengusulkan upah minimumnya aja 100% KHL-nya, hanya 1.400.000 sekian. Nah, tapi kewenangan kan ada di provinsi. Termasuk juga UMK, itu yang menentukan nanti di provinsi. Tahan dulu Bung Hasan, nanti kita lanjutkan setelah, baiklah pemirsa, dialog kita akan kita lanjutkan dengan Bung Hasan setelah pesan-pesan yang mau lewat ini. Maniskan rasa, gula cair Rosbrand, segarkan suasana, gula cair Rosbrand, gula cair Rosbrand, kau yang kusuka, jadikan hidup lebih berwarna. Manis buah asli, segarnya terasa, aroma buah asli, gula cair Rosbrand, gula cair Rosbrand, lebih terasa manisnya. Bang, timbangin tapioka setengah kilo dong. Nggak perlu ditimbang, Neng. Tapioka Rosbrand ada yang kemasan setengah kiloan. Praktis, pasti pas. Wah, asik dong. Kalau yang karung mah udah gede, makan tempat, ribet lagi. Tapioka Rosbrand, pilihan terbaik untuk semua jenis masakan. Baru, kemasan 500 gram. Tapioka Rosbrand. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Cekal barometer kejahatan dan tindak kriminalitas di Lampung. Saksikan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV.
Laporan tindak kriminal. Investigasi kasus. Bukti kronologis. Semua perkara perlu dibongkar kebenarannya. Bongkar perkara. Mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bukti-bukti ilmiah, menyentuh hati, mengasah pikiran, menambah keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kepada manusia seluruhnya agar senantiasa mereka berhati-hati dalam menikmati keindahan dunia ini. Menyampaikan informasi dan berita peristiwa teraktual, segar terpercaya. Sindo terkini, hadir setiap 1 jam pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung. Merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Baik pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita dengan Bung Hasan. Bung Hasan, tadi Dewan Pengupahan terdiri dari buruh ya, diwakili SPSI, terus ada pengusaha, ada pemerintah daerah ya, dalam hal ini ya. Nah, di situ kan ada lingkup pengusaha ya. Bagaimana Anda bisa melihat suasana kebatinan lah yang bisa dikatakan gitu pengusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan buruh? Ada itikat baik nggak mereka? Ada itikat baik nggak mereka untuk? Jadi kalau pengusaha ini setelah saya duduk di tripartit ya, setelah kita sering bertemu dengan pengurus-pengurus Apindo dengan beberapa pengusaha. Jadi pengusaha ini buah si malakama. Ya. Buah si malakama, kalau upah ini terlalu tinggi, ini dia punya resiko. Resikonya produktif, harga jual dia harus naik, kalau tidak kemasan dia kecilkan, kalau tidak dia harus rasionalisasi. Ini kenapa ini bisa terjadi? Karena high cost produksi ya, produksi yang begitu tinggi. Dan yang paling menyakitkan bagi kita, bagi buruh, cost produksi yang tinggi ini justru kalau yang bahasa pasarannya itu cost yang di bagian apa istilahnya itu biaya siluman ya. Jadi biaya-biaya yang tidak resmi, biaya-biaya yang keluarnya itu tidak ada kaitannya, hubungannya langsung dengan produksi. Ya. Baik itu dari instansi resmi ataupun tidak. Ya. Karena saya pernah dia korbannya buruh nih. Buruh. Oh ya. Ya. Jadi kalau perusahaan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bukan resminya gitu ya. Ya, itu lebih besar. Betul. Jadi saya pernah kalau perizinan segala macam itu yang resmi ya. Ya. Yang resmi saja ini dikeluhkan sama perusahaan. Apa keluhannya perizinan itu? Perizinan terlalu berbelit-belit sehingga terpaksa harus keluar uang kantong di luar yang resmi. Ya, kalau bikin ada semboyan masih pemerintah mungkin sekarang ini ya. Mudah-mudahan. Kalau bisa dipersulit. Kenapa dipermudah gitu ya? Nah mudah-mudahan kemarin masa kampanyenya gubernur kita yang sekarang, beliau kan pernah keluar statement mau reformasi birokrasi. Kita lihat. Nah, gubernur sekarang latar belakang pengusaha nih. Bagaimana Anda lihat? Jadi latar belakang pengusaha kita jangan pesimis dulu. Ya. Kalau dia sebagai pengusahanya oke monggo, tapi dia kan bukan pengusaha ini. Ya. Mudah-mudahan dia paham. Komitmen beliau kalau komitmen beliau kan ini di provinsi penentuan upah ini. Iya.
Kalau komitmen beliau berpihak katanya kepada buruh selama tidak mengganggu dunia usaha. Komitmennya cukup bagus, ya. Ya, artinya kan gini, gubernur selaku pimpinan provinsi dari pengusaha dan dia bisa melihat kebijakan-kebijakan yang sudah disampaikan oleh seharusnya seperti itu. Kan nanti bisa mengurangi yang dan di luar itu, uang resmi. Di masa kampanye itu yang selalu dia pakai kemarin. Kalau dia berhadapan dengan kelompok buruh dan kelompok pengusaha, makanya kita lihat mampu enggak dilaksanakan tidak janji-janji kampanyenya untuk mereformasi birokrasi sehingga bisa memangkas high cost produksi. Ya. Kembali lagi tadi yang dalam penentuan upah minimum tadi ya, upah minimum provinsi tadi ya. Ini kan kalau tadi dari KHL ya sebenarnya naik ya, tapi dalam penentuan KHL ini ada semacam jadi tanya-tanya. Nah, seharusnya kan ini juga dalam penentuan KHL kemarin itu diperkirakan enggak, diprediksi sama SPSI seperti contohnya gini ini kan ada wacana dari pemerintah akan menaikkan BBM ya. Nah ini kan nggak sesuai lagi kan 2015 dengan upah seperti ini. Betul. Jadi terlepas dari kenaikan harga BBM saja, ada lagi satu kelemahan penetapan upah minimum yang sekarang. Penetapan upah minimum tidak pernah memprediksi kenaikan tahun yang akan datang. Apalagi sekarang. Ya harusnya ada. Dulu ada ya. Dari kita masih zaman KFM dulu, kebutuhan fisik minimum, itu ada. Prediksi tahun ke depan kira-kira berapa persen akan ada inflasi, akan ada kenaikan. Nah ini berjalan 10 tahun ke sini ini tidak dipakai lagi. Belum lagi kita menghadapi kenaikan BBM yang sudah pasti naik. Dan ini tidak pernah dibicarakan di Dewan Pengupahan. Beban buruh makin banyak. Sebetulnya bukan beban buruh saja, pengusaha yang duluan ngerasa kan? Iya. Itu. Ya, tapi imbasnya ke buruh. Kan? Jadi buruh ini hanya merupakan dampak terakhir dari semua gejolak ini. Ya. Dampak yang paling bawah dan yang paling nggak enak. Ya. Kemarin ikut rapat di Dewan Pengupahan. Enggak, saya enggak. Saya bukan Dewan Pengupahan ya. Enggak masuk dalam Dewan Pengupahan ya. Enggak. Menurut Bung Hasan ada nggak tekanan terhadap ketika menetapkan kesepakatan tripartit tadi tentang upah minimum tadi? Secara langsung nggak pernah terjadi ya. Tekan-menekan itu nggak pernah jadi. Kalau dulu untuk di provinsi ya yang kita lihat sama di kota, karena kota yang dekat dan saya memang juga 5 tahun jadi Dewan Pengupahan Kota. Itu kita nggak pernah ada unsur tekan-menekan. Kalau survei kita lakukan survei itu yang apa adanya. Gitu. Saya ajak teman-teman kita survei apa adanya, persoalan usulan yuk kita runding besarnya upah itu, karena ini akan menyangkut juga kejujuran kita. Nah itu secara langsung ya, kita nggak tahu karena saya tidak di Dewan Pengupahan, kita nggak tahu ada apa di belakang situ. Gitu. Ini kan kalau bisa saya bandingkan ya, Lampung ini termasuk provinsi di Sumatera ya, itu dalam 3 tahun terakhir ini justru nomor 2 terendah setelah Bengkulu. Ini menunjukkan bahwasanya Lampung ini standar KHL-nya itu tidak banyak berubah. Ya, jadi kalau saya lihat kemarin saya 2-3 bulan yang lalu pernah ada BIMTEK di Puncak. Jadi telinga ini mendengar bahwa di Lampung ini katanya adem ayem enak. Nah, sudah itu terakhir yang nggak enak didengar apa? Lampung ini surganya bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran. Nah, jadi masalahnya bukan hanya soal upah. Pelanggaran upah minimum di Lampung ini banyak sekali ketemu. Kemarin aja saya ada yang di PHK melapor, kerja 12 tahun, upahnya masih tidak lebih dari 1 juta. Gitu. Nah kasus yang kemarin kita coba sudah laporkan ke Disnaker. Seperti yang saya bilang, pemerintah ini tugasnya 3. Kalau mau aman di dunia industri, kebijakannya harus berpihak kepada dunia industri. Artinya high cost produksi, high cost ekonomi harus dia pangkas. Yang kedua pengawasan, yang ketiga penegakan hukum. Pengawasan tidak jalan. Saya dalam kurun waktu 1 tahun ini ada 5 kasus pemerintah. Pengawasan, penegakan hukum, kebijakan. Jalan nggak? Nggak jalan? Di Lampung kita bisa bilang kalau di persentase sangat kecil dan kita bulatkan aja nggak jalan itu. Itu kenapa hambatan menurut Bung Hasan sendiri? Kenapa
yang merupakan tugas pemerintah daerah selama ini itu tidak bisa jalan gitu. Jadi banyak faktor, Ya. banyak faktor. Kalau kita ketemu dengan pegawai pengawas, kenapa dia tidak jalan? Kemarin pernah ada yang dari Lampung Tengah apa dari Lampung Selatan ya. Pegawai pengawasnya menindak perusahaan sesuai aturan, dipindah dia sama bupatinya. Berarti kan komitmen Dipindah dia sama bupatinya. komitmen ini ya, komitmen dari pemerintah daerahnya nggak Nah, ini gitu ya. itu. Baiklah Bung Hasan, nanti kita lanjutkan. Baik pemirsa, obrolan kita dengan Bung Hasan akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang mau lewat ini. Wangi. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Gebiar undian Chandra total 1 miliar. Raih kesempatan untuk mendapatkan hadiah utama 1 unit Honda Mobilio dan masih banyak lagi hadiah menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Chandra Superstore, belanja nyaman, belanja hemat. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Cekal barometer kejahatan dan tindak kriminalitas di Lampung. Saksikan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Laporan tindak kriminal. Investigasi kasus. Bukti kronologis. Semua perkara perlu dibongkar kebenarannya. Bongkar perkara. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung. Merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Sebuah riwayat kisah hidup yang layak untuk kita ketahui. Semuanya diangkat bagi Anda. Biografi hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bukti-bukti ilmiah, menyentuh hati, mengasah pikiran, menambah keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kepada manusia seluruhnya agar senantiasa mereka berhati-hati dalam menikmati keindahan dunia ini. Pertualangan mereka selalu ditunggu-tunggu. Kehadiran mereka mencari apa saja yang ada di Lampung. Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ini Lampung ya! Baik pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita dengan Bung Hasan. Bung Hasan, buruh punya organisasi, Iya. punya serikat buruh. Ya. Seberapa penting serikat buruh ini bagi buruh dalam memperjuangkan hak mereka? Kalau penting, sangat penting sekali. Karena perjuangan buruh ini diawali mulai dari tingkat
perusahaan. Kalau dia berunding di tingkat perusahaan, nggak punya serikat pekerja, serikat buruhnya, dia akan lemah. Itu sudah itu di tingkat kabupaten, kota, provinsi dan pusat ini tingkat kebijakan. Kebijakan. Contohnya begini. Jadi kalau kita kenaikan upah setiap tahun kan persentasenya naik, upahnya naik. Kalau di pabrik itu tidak ada serikat buruhnya, untuk mengusulkan kenaikan upah sundulan, kan punya kesulitan. Sundulan maksudnya gimana? Ya sekarang kan upah naik nih, setiap tahun naik. Kalau di perusahaan itu misalnya tahun ini dibayar upah sudah lebih dari UMP, udah 1.500.000 lah misalnya. UMP kita kan naik 13%. Tapi nggak sesuai tadi ya. Kalau di perusahaan, ya kalau di perusahaan ini serikat buruhnya nggak jalan, dia tetap di 1.500.000. Perusahaan jadi nggak melanggar kan? Ya kan, dia paling naikkan 81.000. Kalau organisasinya kuat, undang-undang mengamanatkan bagi yang sudah nerima upah di atas upah minimum, kenaikannya dirundingkan, ngikuti persentase kenaikan UMP. Kalau gaji dia sudah 3 juta, jadi ini sebenarnya dia harus ikut naik. Ada di serikat buruh. Iya. Nah, persoalannya, serikat buruh ini kan atasannya pengusaha. Ada nggak intervensi seperti itu? Kalau pengusahanya yang profesional, kalau pengusahaannya itu yang memang manajemennya manajemen modern, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Biasanya yang bermasalah. Selama ini ada masalah dengan kalau perusahaan kelas menengah ke bawah, perusahaan keluarga, itu yang banyak bermasalah. Kalau perusahaan-perusahaan yang manajemennya manajemen keluarga, ya anak, ya bapak, ya istri, bayar gaji, gitu ya. Tapi kalau dia apalagi sudah itu banyak di Lampung. Banyak. Bahkan itu dapat pantauan nggak dari SPSI? Itu masuk nggak di dalam nanti kalau misalnya di pengawasan pemerintah gitu tadi di Snaker? Harusnya kena pengawasan, tapi itu tadi ya kita lihat kebijakan pemerintah kita ini baik yang resmi maupun yang tidak, kita masih berharap. Pemerintah tahu, tapi tidak mau apa memang nggak tahu gitu? Menurut Mas. Kalau sudah dibilang nggak tahu itu ya kita sudah melapor ya. Iya melapor ya. Kita sudah lapor, kita sudah ceritakan ya. Kalau sudah itu tugas pengawas itu kan harusnya turun mengawasi ya. Nah ini pengawasannya nggak jalan. Melihat Bung Hasan pemikiran seperti itu, apakah pemikiran Bung Hasan selaku Ketua SPSI di Provinsi Lampung itu sama dengan para organisasi serikat buruh atau serikat pekerja di Lampung itu? Karena kalau sama kebutuhan hidup layak itu yang tadi nggak mungkin sekecil yang dimunculkan pada saat menentukan upah minimum provinsi. Ya, tapi begini. Bagaimana mengkonsolidasi gitu ya? Nanti kan ini ada. Jadi masalah upah minimum, masalah ketenaga kerjaan, ini kita suatu masalah yang begitu rumit ya. Begitu rumit dan semua faktor ini terkait. Kalau kita bicara soal upah, bicara soal kesejahteraan, upah itu hanya sebagian kecil dari masalah. Dan ini hanya masalah yang di ujung gitu loh. Justru masalah pokok yang besar-besarnya ini ya, kalau mau selesai soal upah, masalah yang di atas yang besar-besarnya yang harus diselesaikan. Gitu. Masalah besarnya pemerintah yang 3 tadi, pengusaha itu harus punya visi misi yang jelas, sehingga visi misi dia kalau tidak ada visi misinya yang mengarah meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya, lewat. Gitu. Nah kalau perusahaan-perusahaan menengah, memang pengusaha nggak ada visi seperti itu. Perusahaan yang kelas menengah ke atas ada. Di Lampung ada. Jadi saya punya binaan itu Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan. Yang sudah go public, yang sudah ujungnya TBK itu semua punya. Sehingga di saat serikat buruhnya kuat, gerakan serikat buruh dengan gerakan pengusaha ini jadi sama gitu loh ya. Sebenarnya berarti masalahnya di pemerintah. Betul. Ya betul. Jadi pemerintah kita ini kenapa jadi lemah di sektor ketenaga kerjaan? Seharusnya memang tanggung jawab pemerintah itu. Betul. Jadi kalau menurut analisa, apa kepentingan pemerintah sebenarnya? Kalau menurut analisa kita ya, yang pertama keinginan kebijakan politik kepala daerahnya dulu. Kalau kepala daerahnya yang tidak punya keinginan, di bawah pasti tidak jalan. 10 tahun yang lalu kita rasakan. Gitu. Ya kan kena tadi buruhnya sudah ini gitu ya, pengusahanya ini. Tapi sekarang itu tadi pemerintahnya seperti itu, pengusahanya seperti itu. Sekarang kita lihat buruhnya. Buruh ini sekarang sudah pesimis.
kalau ada tokoh masyarakat, tokoh buruh ngajak, yuk berjuang, ini dia sudah pesimis, Bapak ini mau berjuang betul atau tidak? Ya karena tadi Bung Hasan tadi sampaikan dalam menentukan kebutuhan hidup layak yang menurut logika ya nggak sesuai lagi, dan itu ada unsur serikat pekerjanya, ya serikat buruhnya gitu ya. Sehingga timbulkan ketidakpercayaan buruh terhadap serikat pekerja ini. Jadi kalau saya bilang ini kayak lingkaran setan ya, kalau kita lurut. Kita tidak bisa menyalahkan pengurusnya, kita tidak bisa salahkan SP-nya, organisasinya. Buruh itu dipilih oleh buruh sendiri. Iya. Dari penetapan tapi itu penetapan. Di pemilihan dari tingkat perusahaan itu dia pilih. Nah, nanti kabupaten kota dipilih oleh pengurus-pengurus yang dikerja ini. Jadi begini, kawan-kawan kita di Dewan Pengupahan, pengalaman saya ya, di saat kita ngotot di Dewan Pengupahan, kita akan berdiri sendirian kalau tidak didukung dengan anggota di bawah. Kenapa bisa terjadi itu? Pernah seperti itu. Kita seperti orang gila. Dewan Pengupahan tadi kan ramai itu banyak. Ada ada SPS, ada SBL, ada SPMI segala macam. Di saat kita teriak-teriak sendiri nggak didukung yang lain. Kenapa itu bisa terjadi? Berarti nggak satu persepsi buruh antar organisasi buruh sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan. Berarti kan ini ada karena apa? Di Dewan Pengupahan kita yang ada sekarang itu kan ada aturan syarat untuk bisa duduk di Dewan Pengupahan itu kan ada. Nah ini nggak dipakai. Saya bilang contoh, untuk duduk di Dewan Pengupahan provinsi itu harus ada minimal 3 pengurus cabang atau dia 10.000 anggota. Kalau kita lihat yang wakil yang duduk di Dewan Pengupahan provinsi, ada unsur intervensi nggak? Peraturan perundang-undangan yang tidak dilaksanakan. Gitu, ya. Jadi yang duduk di Dewan Pengupahan sekarang ini ada yang anggotanya itu hanya bisa dihitung dengan jari. Tidak memenuhi persyaratan, dipaksakan duduk. Dan ini pernah kita koreksi. Pernah kita gugat ke PT UN. Ya. Tadi Bung Hasan, nanti kita lanjutkan. Baiklah, pemirsa, obrolan kita dengan Bung Hasan akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang mau lewat ini. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non-kolesterol. Tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan, mengandung vitamin E, beta-karoten, dan omega-9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Pertualangan mereka selalu ditunggu-tunggu. Kehadiran mereka mencari apa saja yang ada di Lampung. Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ini Lampung ya! Laporan tindak kriminal. Investigasi kasus. Bukti kronologis. Semua perkara perlu dibongkar kebenarannya. Bongkar perkara. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Cekal barometer kejahatan dan tindak kriminalitas di Lampung. Saksikan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri. Usia 16 tahun ke atas, kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV.
atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Andini dalam program Sport Mix Review. Demi menghindari hal tersebut, Yu Yang, Wang Xiaoli bermain sangat buruk. Highlights dan momen terbaik dari berbagai cabang olahraga. Sportmax hadir setiap Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bukti-bukti ilmiah, menyentuh hati, mengasah pikiran, menambah keimanan. Apabila sebenarnya pacak menjadi endong, ada endongnya maka pacak keluar. Ada bapa menjadi endong, kan? Ada endong pada bapa dia ke anak. Itulah hebatnya Allah. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung. Merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Baik pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita dengan Bung Hasan. Bung Hasan, kita bicara tentang diri Bung Hasan ini. Ya. Bung Hasan ini sudah berapa lama bergabung dengan Serikat Buruh ini? Saya begitu lulus SMA tahun 85. Sudah tahun mulai 85. turun bergabung. SMA itu 85. Lulus SMA ya. Mulai saya bergabung mendampingi kawan-kawan waktu itu yang paling dekat dengan tinggal saya itu di PT Andatu yang sudah tutup. Andatu ya? Ya, waktu itu masih belum bentuk organisasi, baru ikut aja nimbrung. 85 jadi sudah berapa? Ya, sudah seperempat abad mungkin lebih ya. Abad. Baru. Nah, itu bagaimana Anda merasakan bergabung dengan Serikat Buruh, suka dukanya? Ya, jadi saya dulu awal bergabung ke Serikat Buruh itu membentuk SBSI tahun 1900. Iya, Serikat Buruh Sejahtera yang waktu Mukhtar Papahan ya? Mukhtar Papahan, bareng sama Mukhtar Papahan dengan Gus Dur waktu itu. Tahan ya? Ya, dengan Gus Dur waktu itu. Pak Mukhtar apa? Masih di SBSI? Mungkin dia masih. Ya, karena saya nggak lama. Nggak lama ya? Nggak lama, karena begitu saya bergabung sekitar 2-3 tahun, saya lihat SBSI ini pendirinya itu kebanyakan dari orang-orang hukum. Ketika di tahun 85 ya, bergabung membuat bentuk Serikat Buruh, bergabung dengan SBSI, kita tahu zaman itu adalah zaman Orde Baru ya. Tekanan terhadap kebebasan berorganisasi, berserikat. Betul. Itu sangat kuat sekali. Nggak takut pada saat itu? Wah, masih muda, nggak takut. Tapi kalau untuk sekarang tuh takut dong? Sekarang agak mikir-mikir. Agak mikir-mikir. Ya, gimana suasana ketika Anda bergabung itu? Suasana sadis-sadis sekali. Ya, jadi waktu kita dulu, kita masih muda ya. Sehingga yang ada itu hawanya, yuk ini pemerintah nih kok diktator. Pernah ditangkap? Alhamdulillah nggak pernah. Pernah sekali ketangkap, kabur kita. Kabur ya? Waktu mau kongres di Puncak, dibubarkan, ditangkepin itu ya, kita bilang, Pak, kami mau pulang ke Lampung ya, kasih ongkos sama keamanan ya. Dikasih ongkos sama keamanan balik aja. Nah, sudah itu berjalan 3 tahun, saya lihat SBSI ini lebih banyak dia ke masalah kasus ya. Advokasi kasus. Ya. Karena dia berlatar belakang hukum tadi pendirinya. Bukan memperjuangkan upah, tapi apabila ada buruh-buruh yang setelah saya bergabung agak lama, saya banyak belajar, banyak baca ya, gerakan Serikat Buruh Skandinavia terutama itu. Ternyata gerakan Serikat Buruh ini bukan gerakan yang pernah loh buruh jadi presiden. Iya, itu dia saya bilang. Karena gerakan Serikat Buruh ini gerakan yang permanen ternyata. Malah ada partai buruh. Ada partai buruh. Bahkan kalau gerakan buruh di negara-negara Skandinavia itu bisa mewaris ya. Bisa mewaris. Kalau bapaknya kerja di pabrik, itu sampai anak cucu bisa. Kalau di Indonesia belum ada partai buruh. Waduh, jauh. Pernah ada, tapi nggak ada yang milih. Buruhnya sendiri nggak milih. Buruhnya sendiri nggak percaya sama partainya gitu mungkin ya.
Kalau saya lihat rakyat kitanya ini ya gimana ya, siapa yang punya duit dipilih. Sehingga kalau buruh dia nggak. Kalau buruhnya harus milih yang partai buruh dong. Bayangkan buruh Indonesia ini paling besar kan? Gitu. Iya, seharusnya. Di Lampung berapa sih kita bisa di? Kalau buruh banyak anggota berapa ya? 800 ribuan mungkin kayaknya. Cukup banyak. Ada manfaat nggak ketika Anda bergabung dengan buruh yang tidak bergabung dengan organisasi? Ada ya. Jadi begitu saya lepas SBSI, saya coba masuk ke SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, karena saya lihat latar belakang SPSI itu tadinya betul berjuang. Setelah saya masuk di SPSI, ternyata yang berjuang permanen itu di SPSI, ideologinya ya. Kalau kita lihat sekarang jadi seperti LSM, itu lain cerita itu. Ya. Kebetulan saya ambil sektor pertanian perkebunan. Jadi saya fokus saja membina di sektor pertanian perkebunan. Alhamdulillah. Bung Hasan di sektor pertanian perkebunan di provinsi. Provinsi ya. Alhamdulillah kita punya binaan, bahkan secara nasional ada satu pengurus unit kerja kita yang bisa kita jadikan kebanggaan di tingkat nasional. Kita sudah bisa membangun koperasi yang SAHU-nya bisa sampai 7 miliar. 7 miliar. Kawan-kawan di situ sudah bisa membangun kerjasama dengan perusahaan. Di saat mau pengembangan usaha, kawan-kawan kita sudah bisa punya investasi, bisa punya tanah. Bagaimana Anda bisa seperti itu memotivasi rekan-rekan buruh untuk bergabung dengan SPSI? Kebetulan saya ini dapat nemu gitu loh ya. Sudah ada, saya masuk, jadi saya tinggal moles. Iya. Nah, tapi yang saya lihat di sini, unsur pengusaha dengan unsur kita gerakan serikat pekerja, serikat buruhnya ini harus sama persepsinya. Visi misinya harus sama, baru bisa jalan. Selama ini buruh itu di bawah terus? Di bawah terus. Pengusaha itu yang majikan? Betul. Padahal posisinya harus sama ya? Harus sama, visi misi harus sama. Sama-sama saling membutuhkan? Betul, di saat berunding PKB, di saat berunding bagaimana meningkatkan itu kenapa posisi seharusnya memang sama, tapi kok posisinya justru buruh itu lebih rendah dari majikan ya, dari pengusaha ya? Karena kan kalau posisi yang sama kan harusnya... Jadi kalau di tempat kerja, posisi tetap buruh itu di bawah perintah. Ya. Tetap tapi kan haknya harus di bawah perintah dengan haknya yang dilindungi undang-undang dan selebihnya. Kan sama-sama saling membutuhkan. Betul. Punya posisi yang tapi sama. Di saat dia duduk bareng membahas soal kesejahteraan, membahas soal produktivitas, ini harusnya sama. Ya. Gitu. Kenapa itu nggak bisa sama? Itu tadi ya, saya bilang kalau perusahaan ini yang sudah go publik, idenya buruh dan pengusaha itu kan sama-sama saling membutuhkan. Betul. Jadi punya posisi yang sama dong. Betul. Ya. Itu kenapa sampai jadi dalam kenyataan ternyata tidak sama posisi itu, sehingga jadi yang saya buruh ini jadi eksploitasi. Betul. Yang saya dapat pengalaman di Indonesia, kalau pengusahanya itu yang orang Indonesia pribumi, baik yang keturunan atau tidak, itu terjadi seperti zaman feodal. Maksudnya? Tapi kalau pengusahanya itu yang memang sudah pengusaha-pengusaha yang berpikirnya maju, terutama dari negara-negara Barat, itu udah nggak seperti itu. Feodal maksudnya pokoknya lu gua bayar, ya lu nurut sama gua, lu kan hidup dari gua. Bahkan sempat ada yang bilang darah yang itu dari pengusaha pribumi sendiri. Rata-rata yang seperti itu pribumi, baik yang keturunan maupun yang asli. Sudah ada perubahan perilaku nggak? Ini kan ada DPL-nya, termasuk yang keperanakan ya. Kalau yang asli Indonesia, DPL-nya gede. Kalau buruhnya, wah salah lah si majikan. Kalau buruhnya negor, dia nggak terima itu. Memang langsung pecat saja. Lo duit kan duit gua, mau rugi tanggung jawab gua katanya. Itu. Nah kalau perusahaan yang sudah manajemennya bagus, dia senang dikoreksi. Seharusnya ada pihak ketiga dalam hal ini pemerintah, tapi pemerintah nggak. Kita kalau pemerintah kita hanya tinggal berdoa aja ya. Kita berdoa semoga kepala daerah, kepala pemerintahan di pusatnya sana juga berubah. Mudah-mudahan nanti bisa menular ke birokrasi. Karena ngedandanin birokrasi ini nggak semudah membalikkan telapak tangan. Baiklah Bung Hasan, nanti kita lanjutkan. Pemirsa, nanti akan kita lanjutkan obrolan kita dengan Bung Hasan setelah pesan-pesan yang mau lewat ini. Wangi. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bukti-bukti ilmiah, menyentuh hati, mengasah pikiran, menambah keimanan.
Apabila semua dia pacak menjadi endong. Ada endongnya maka pacak keluar. Ada bapa menjadi endong kan? Ada endong pada bapa dia kan beranak. Itulah hebatnya Allah. Laporan tindak kriminal. Investigasi kasus. Bukti kronologis. Semua perkara perlu dibongkar kebenarannya. Bongkar perkara. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung. Merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri. Usia 16 tahun ke atas, kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV. Atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Pertualangan mereka selalu ditunggu-tunggu. Kehadiran mereka mencari apa saja yang ada di Lampung. Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ini Lampung ya! Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Cekal barometer kejahatan dan tindak kriminalitas di Lampung. Saksikan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV. Baiklah pemirsa, akan kita lanjutkan obrolan kita dengan Bung Hasan. Bung Hasan, bicara soal perjuangan buruh tadi Bung Hasan sudah mengatakan terjun di perburuhan. Ya. Organisasi buruh itu sejak tahun 1985 ya. Suatu waktu yang cukup panjang ya, cukup panjang. Hampir berapa tahun? Sekitar empat abatan lebih lah ya. Lebih ya. Sempat bikin capek dan sempat bikin frustasi sekarang. Bagaimana pahit getirnya atau suka duka dalam memperjuangkan nasib buruh ini, memperjuangkan rekan-rekan buruh khususnya di Lampung? Dukanya banyak. Ya, kalau sukanya karena kita memang mungkin hobi ya, mungkin entah memang sudah bakatnya gitu, yang suka usil urusan orang. Urusan orang. Ya. Sekarang masih usil? Sepertinya sudah masih usil, cuman sepertinya kok semakin berat gitu ke depan ini. Mungkin karena usia bisa jadi ya. Iya, iya. Kalau Bung Hasan berapa? Tahun 65 lah ya. 65. Dari 49 tahun 49 tahun. Si muda. Jadi, iya. Kalau sukanya seperti itu, kita selalu suka. Apapun juga kalau dulu selalu kita semua tantangan itu jadi apa ya? Jadi pemicu. Wah, ini kok buruh susah sekali diajak berorganisasi. Ini jadi tantangan buat kita. Di saat buruhnya sudah mau berkumpul, kok pemerintahnya nekan kita gitu. Seperti awal-awal di zaman Orde Baru. Ini jadi tantangan. Tantangan ya? Bagaimana kita bisa mendobrak pemerintah, tetapi kita juga selamat nggak ditangkap gitu di zaman Orde Baru. Ini kan jadi ada seni ya. Orde Baru itu kan zaman yang ada seni, ya? Ada seni. Ya. Kalau saya pernah di Uber tentara itu waktu sebelum ke Serikat Buruh di Petani, seninya ada. Seninya ada ya. Itu seninya ada. Kalau kawan-kawan sampai ketangkap, kita tapi nggak ketangkap, tapi perjuangan berhasil gitu. Ini jadi apa bedanya? Kalau dulu memperjuangkan Serikat Buruh itu
lawannya adalah tentara, penguasa, ya. Kalau sekarang zaman reformasi seharusnya buruh mendapat sejahtera, kan? Sekarang ini kalau dulu kan tekanannya lewat fisik. Iya. Kalau sekarang ini tekanannya lewat tekanan sosial. Jadi gimana? Jadi saya lihat banyak kawan-kawan kita ini sebenarnya tumbuh, ya. Para pejuang buruh ini tumbuh. Tapi di saat dia muncul, ini didekati oleh semua pihak yang berkepentingan, pengusahanya maupun juga pemerintahnya. Ini apa ya? Kalau masih bisa dengan cara yang enak, dikasih loka enak. Itu. Bahkan saya punya teman satu itu sampai dia diajak sama-sama kalau teler minum diajak minum. Gitu. Sehingga di saat dia naik membela kepentingan kawan-kawan di pabrik, ini datang. Begitu iman dia lemah, diambil. Nah ini yang bikin kawan-kawan buruh kita frustasi. Ya. Nah kok si A, si B, si C jadi enak gitu loh. Sementara kita ini ya masih begini aja. Jadi buruh itu hanya dijadikan alat untuk kepentingan pribadi. Nah sekarang dampaknya seperti sekarang. Di saat kita mau serius, udah nggak ada yang mau ikut. Mau numpang bangi aja dia, teriak-teriak. Karena sudah apatis terhadap ini. Apatis, betul ya. Maka saya lihat kalau untuk meningkatkan perjuangan buruh ini sampai sesuai dengan yang kita harapkan, kita punya kesulitan, ya. Karena moral, mental ini sudah rusak. Dia rusak bukan karena rusak karena dia. Moral mental rusak di mana itu? Maksudnya di pemilih, pola pikir buruh ini sudah rusak. Nah, bagaimana memotivasi itu? Saya bilang tadi, persoalannya banyak. Karena mungkin takut mungkin. Satu, takutnya itu bukan hanya takut tekanan itu. Pengangguran kan lebih banyak daripada yang kerja. Ya. Kalau dia sudah punya gaji 2 juta aja sekarang, bujangan, ditekan sama perusahaan untuk kau nggak usah berjuang, kau nggak usah ikut organisasi, yang ngantri di belakang itu banyak loh. Dia keluar satu, yang mau masuk itu bisa ratusan, bisa ribuan. Itu yang jadi problem buruh. Salah satunya itu yang jadi buruh jadi lemah ya. Dia mau demonstrasi, nggak mau. Buruh. Yang penting aman lah ya. Yang penting gua aman dulu dah gitu loh. Kalau bapak-bapak mau berjuang, monggo kami bantu dengan doa. Gitu. Nah sukanya ada kebetulan saya nggak ngerasa sukanya. Karena saya membina kawan-kawan yang perusahaannya stabil, pabrik gula, pabrik yang tambak, ini kan stabil. Nah, kawan-kawan di sana itu kita ajak bersama melatih diri untuk meningkatkan kemampuan berunding. Pasti kayak enak di sini, jadi kerasa gitu lah ya. Kerasa. Kita nggak perlu lewat demo, lewat kemampuan berunding. Nah, kebetulan karena pengusahanya juga berpikirnya sudah mulai maju, udah punya konsep yang jelas. Selama ini tekanan yang paling besar apa? Selama Anda memperjuangkan buruh ini. Tadi belum pernah ditangkap ya? Belum pernah ditangkap. Pernah? Iya, pernah dikejar-kejar pernah. Ditangkap belum pernah? Belum. Nah, tapi ada tekanan paling besar terhadap diri Anda, mungkin Anda terhadap keluarga, anak-anak. Alhamdulillah, kalau kita kerjanya bukan untuk kepentingan-kepentingan lain, ya ada kepentingan-kepentingan tersembunyi, mudah-mudahan selamat kita. Nggak ada tekanan. Karena selama ini asal kita murni, kita berjuang nih, buruh nih. Mau sampai demo, mau sampai apa, kita selamat. Gitu. Tapi kalau sudah mulai ada nyimpang sedikit, apalagi sampai anarkis, kita nggak jamin. Kita nggak jamin itu. Alhamdulillah, ya. Nggak ada tekanan terhadap anak, istri. Ya. Alhamdulillah enggak. Justru support yang ada. Ya? Support yang ada. Ya, artinya anak istri sudah biasa mungkin ada tekanan ini. Karena bapaknya mungkin berjuangkan buruh. Enggak, setelah berkeluarga saya masuk dunia sudah reformasi, jadi nggak ada lagi tekanan-tekanan fisik. Tidak ada tekanan fisik. Nggak ada lagi tekanan-tekanan fisik, tekanan ancaman. Tapi mungkin tekanan bukan dari pemerintah, mungkin tekanan dari perusahaan mungkin. Perusahaan yang ditekan kawan-kawan kita di bawah. Di bawah ya. Di bawah, yang berhadapan langsung. Hadapan langsung. Kalau ditekannya itu diancam mau di PHK, diancam masih mending. Diancamnya mau dinaikkan jadi manajemen, kan kacau urusannya. Jadi kawan-kawan kita yang sudah kita bina, kita bidik bersama. Di saat berunding PKB, pihak manajemennya sudah mulai rasa kewalahan, ini dipepet, udahlah kau tinggalin aja, nanti kau jadi duduk di manajemen. Kejadian. Kawan-kawan di serikat buruh ya? Ya, kejadian. Ada 2 kemarin yang lapor. Berarti mentalnya nggak ini dong? Enggak, jadi mereka izin dulu. Izin dulu. Jadi ada yang izin ya, ada yang langsung loncat, yang nggak tahu diri langsung loncat dia. Ada yang izin dulu. Kalau izin saya, Bung Hasan ditawarin seperti itu? Pernah ada yang izin, Bang, saya ditawar. Bung Hasan sendiri pernah ditawarin? Enggak, saya enggak. Pengusahanya takut nanti ya, begitu saya masuk. Gimana kalau ditawarin? Mau? Kita lihat pikir-pikir dulu lah ya. Kalau seimbang,
kalau kawan-kawan serikat buruhnya ini nanti yang di pabrik anggota-anggota ini emang sudah nggak perlu sama kita lagi, ada pengusaha nawarin apa boleh buat lah. Tapi kalau selama kawan-kawan kita masih perlu sama kita, oke yuk kita sama-sama. Ya. Baiklah Bung Hasan, terima kasih telah hadir di studio kami. Baiklah pemirsa, tadi sudah kita berbincang-bincang sudah lama dengan Bung Hasan, Ketua SPSI Cabang Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Ya. Saya mewakili kru, mohon diri. Selamat berjumpa kembali pada program kita berikutnya, Tamu Akhir Pekan minggu depan.